Om Swastiastu. Baik, di video kali ini saya akan bahas mengenai prinsip motivasi. Prinsip umum motivasi. Yang pertama, ada keingintahuan dan variasi. Kesan pertama kali memiliki peran penting dalam pengaruh sikap seseorang terhadap subjek atau peristiwa. Jika stimulus berupa rasa ingin tahu disajikan beberapa menit saja, maka kemungkinan besar motivasi seseorang dapat dibangkitkan. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengubah penyajian organisasi, isi atau pesan agar mampu merangsang perhatian dan rasa ingin tahu sasaran. Kemudian, cara menimbulkan konflik mental, yaitu yang pertama, ada ajukan topik-topik permasalahan. Yang kedua, sajikan contoh-contoh berlawanan. Yang ketiga, pertentangan fakta-fakta atau opini. Yang keempat, menggunakan humor. Kemudian yang terakhir ada melibatkan rasa misterius dengan menyajikan masalah yang belum banyak orang tahu. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah relevansi. Motivasi belajar timbul karena pembelajaran mengetahui bahwa ilmu dipelajari sesuai dengan tuntutan pada kehidupan nyata. Ketika tidak diketahui atau tidak dituntut, mengaitkan antara apa yang dipelajari dengan manfaat yang diperoleh. Kemudian, cara yang dapat dilakukan dalam prinsip relevansi. Yang pertama, ada bangun hubungan antara isi pelajar dengan kebutuhan dunia nyata. Yang kedua, hubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, adanya kejelasan antara tujuan pembelajaran dengan tujuan pembelajar. Yang keempat, berikan pembelajaran rasa kepuasan yang tinggi terhadap pengetahuan baru. Yang terakhir, peragakan suatu nilai, kegunaan dan pentingnya pembelajaran sehingga dapat menstimulasi motivasi intrinsik. Kemudian, yang ketiga ada tantangan. Pesan pembelajaran yang mengandung tantangan akan cenderung memotivasi untuk belajar. Jenis tantangan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif pembelajaran. Tentang apa yang terlalu berat cenderung akan menurunkan motivasi dan tantangan yang terlalu mudah juga akan menentang. Kemudian, materi yang terakhir ada dampak positif. Motivasi akan selalu terjaga apabila usaha-usaha yang dilakukan diberikan sesuatu penghargaan positif. Ada 4 cara yang dapat digunakan dalam memberikan dampak positif. Yang pertama, ada kegunaan kepuasan intrinsik dan penghargaan positif untuk menjaga motivasi belajar. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pembelajar untuk menerapkan pengetahuan yang baru diperoleh sehingga dapat menurunkan kepuasan diri. Yang ketiga, penghargaan yang diberikan terhadap sebuah prestasi biasanya diikuti oleh kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Yang terakhir, penghargaan dari luar dapat memperbaiki motivasi belajar secara berulang-ulang. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah prinsip motivasi dalam desain teks dan gambar. Yang pertama, ada kesan positif. Pertama, pembelajar dihadapkan dengan sebuah pesan mesti dapat menumbuhkan kesan positif karena pesan positif akan mempengaruhi sikap pembelajar. Marzano et al. Dalam Satyasa 2011 menyatakan 5 dimensi belajar, yaitu yang pertama, sikap dan persepsi positif terhadap pembelajaran. Yang kedua, perolehan dan mengintegrasi pengetahuan baru. Yang ketiga, menyempurnakan dan memperluas pengetahuan. Yang keempat, memanfaatkan pengetahuan secara bermakna. Yang kelima, membiasakan berpikir efektif dan produktif. Kemudian, yang selanjutnya ada keterbatasan teks. Pemilihan jenis teks kadang menjadi hobi penulis bila tidak memperhatikan karakteristik sasaran. Akibatnya dapat menurunkan motivasi sasaran membaca teks yang disuguhkan. Kemudian, yang selanjutnya ada kejelasan gambar. Gambar merupakan representasi
konkret dari pesan yang disajikan oleh pembuat dengan kata-kata. Desain yang disajikan melalui gambar akan sangat membantu pembelajar menginterpretasikan pesan. Kemudian, yang selanjutnya ada kemudahan tata letak atau layout. Tata letak sebuah pesan, baik teks maupun gambar, hanya memberikan banyak kemudahan bagi pembaca. Tata letak mesti memperhatikan kemampuan visual pembaca agar dapat menimbulkan kenyamanan. Misalnya, penyajian teks dalam gambar dalam 2 kolom atau lebih, seperti halnya tata letak pesan pada sebuah surat kabar. Yang selanjutnya ada menarikkan gambar. Gambar yang menarik dapat memberikan motivasi pembelajar dan membaca. Mereka tersebut tentu memiliki kaitan dengan pesan. Yang terakhir ada bangkitkan minat. Bangkitkan minat merupakan salah satu faktor penting dalam mendesain pesan. Menyajikan topik-topik yang menarik, menantang, penuh tanda tanya merupakan upaya-upaya menarik minat pembaca di awal-awal. Tidak hanya topik, gaya bahasa, tipe huruf, dan gambar akan menjadi elemen penting bagi suatu desain dan juga merupakan elemen untuk menarik minat pembaca. Nah, demikian hal yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.